Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah agama, tentu untuk kebaikan dan kebenaran kita semuanya, demi kemantapan kita berjalan menuju selamat, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi hari ini tidak lepas kita akan menceritakan tentang selamat. Kebenaran hari ini adalah hari Kamis, tanggal Sabtu September 2022. Jadi sebelum menjelang sore itu, sebelum menjelang berbuka, berbuka itu karena kita puasa Senin Kamis ataupun puasa Nabi Daud, ya kita isilah dengan tausiah-tausiah seperti ini. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita hidup ini ya tidak lepas daripada persoalan agama, karena kita terlahir juga adalah untuk memberikan pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang pernah diceritakan dalam surat Az-Zuriyat. Kalimahnya berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu ya kecuali untuk mengabdi kepada aku. Jadi pengertian mengabdi kepada aku ini ya menunjukkan kepada kita bahwa memang ada sesuatu yang kita buat, yang kita persembahkan kepada Allah. Memang ada. Walaupun Allah tidak butuh segala sesuatu. Tetapi dalam beberapa posisi, dalam beberapa keadaan, Allah berkehendak menjadikan kita untuk adanya pemenuhan kebutuhan itu, yakni pengabdian. Lalu apa itu pengabdian? Apa sih yang kita perbuat untuk Allah dan Rasul itu apa? Yaitu tadi, kuntu kanzan mufia fa ahbabtu khalaqa khalqi ta'arafuni. Aku adalah bendahara tersembunyi. Aku ingin dikenal. Maka aku jadikanlah makhluk. Atau aku ciptakanlah makhluk. Jadi dia ingin dikenal. Makanya kita diciptakan. Siapa Allah yang hendak kita kenal? Siapa dianya yang hendak mengenal Allah? Ya tentu kita. Jadi kita dijadikan adalah untuk mengenal Allah dan untuk dia dikenal. Dikenal oleh siapa? Ya dikenal oleh kita, para makhluk. Dan juga makhluk-makhluk lain. Makanya dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada aku. Nah, mengabdikan diri itu artinya bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan itu. Tetapi ada sesuatu yang kita buat untuk Allah dan Rasul-Nya. Ada laku kita untuk dia. Nah, karena Allah ini gaib, karena dia adalah zat, dia ingin menyatakan dirinya kepada kita, hamba-hamba dan para makhluknya. Maka dia nyatakanlah dirinya itu pada Rasul sebagai sifatnya. Ternyata Rasul itu gaib. Maka Rasul pun menyatakan dirinya pada Nabi. Nah, Nabi di sini adalah sesuatu yang membawa berita kerasulan. Artinya dia menunjuk kepada fisik.
Seketika Nabi sudah tidak ada lagi, katakanlah mungkin sudah terkubur di Madinah tubuh badan jasadnya, yang Rasul tetap ada. Dia kembali ke tempat semula. Seperti yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu kembali ke Baitullah hakikat, yang Baitullah itu ada di negeri Makkah. Nah, disitulah beliau menunggu dan menanti kita setiap detik, waktu, dan saat. Nah, jadi dikehendaki oleh Allah dan Rasul kita ini menunjukkan keberadaan Dia. Itu makanya kita diturunkan ke dunia ini, kemudian pakai casing tubuh badan jasad supaya kita menunjukkan keberadaan Dia. Artinya Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada kita. Kita tidak nyata, melainkan nyata pada tubuh. Jadi yang disebut dengan pengabdian itu adalah kita menyuarakan suara Allah dan Rasul, mengatakan kata Allah dan Rasul, dan memperbuat perbuatan Allah dan Rasul di atas alam semesta. Maka nyatalah Allah dan Rasul melalui kita di alam semesta ini. Nah, untuk itulah kita ditata bersuara, ditata berkata, ditata berbuat. Nah, semua itu tertuang di dalam ajaran agama. Sesuai dengan agama yang kita anut hari ini adalah agama Islam. Sebenarnya Yahudi itu asal katanya Huda, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nasrani itu asal katanya Nasro, pertolongan. Kemudian Buddha itu asal katanya Budi, kesucian dan keindahan. Nah, kita Islam. Jadi pada dasarnya Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, bahkan mungkin agama-agama yang lain, pada hakikatnya adalah satu saja. Satu saja datangnya daripada Allah, tentu melalui rasul-rasul dan nabi-nabi yang turun pada kurun-kurun yang berbeda. Makanya kita mau agama apa saja, mau beraliran apa saja, paham apa saja, sebenarnya kita satu, bersaudara. Perbedaan kita adalah cara kita memahami keberadaan Allah dan Rasul. Cara kita melaksanakan perintah dan syariat agama. Karena itu tadi, kurun waktunya berbeda-beda. Hanya saja untuk agama Islam itu dia turunkan di akhir zaman. Dia menutupi era munculnya agama-agama yang ada dari langit atau agama samawi tadi. Makanya saya berani mengatakan semua video saya, semua ceramah saya ini adalah untuk semua kita. Agama apapun kita, bangsa manapun kita. Tinggal kita memilah-milah saja. Karena saya menggunakan metode dan cara yang ada di dalam ajaran agama Islam. Baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Jadi untuk kita bisa menyatakan suara, kata, dan perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta ini, ada aturan-aturannya. Ada tatanan-tatanan yang harus kita buat. Yang semua itu tertuang di dalam ajaran agama Islam. Makanya kita perlu tahu apa itu agama. Apa itu agama? Nah, kalau dalam kajian-kajian umum yang pernah kita pelajari di sekolah-sekolah, agama itu adalah bahasanya Sanskerta. Terdiri dari dua kata, agama. A itu artinya tidak, gama itu kacau. Jadi agama adalah suatu sistem, ya, suatu cara untuk menjadikan kita ini tidak kacau.
Tidak kacau pemikirannya, tidak kacau perasaannya, tidak kacau perbuatannya. Artinya terarah kepada satu titik, yaitu Tuhan. Itu agama. Namun dalam kajian Islam, itu didalami kembali. Tidak cukup sebatas pemahaman bahwa agama itu artinya tidak kacau. Tidak cukup hanya sebatas itu. Makanya Nabi Muhammad pernah mengungkapkan ungkapannya yang pernah kita ketahui, yaitu as-sholatu imadduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau sholat itu tiang agama, artinya barang siapa yang sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Ternyata sholat pun ada tiang-tiangnya. Apa tiang sholat? Pertama, tetap segala anggota. Kedua, hadir hati akan zatnya Allah. Ketiga, segala bacaan paham dengan makna. Jadi semua itu terstruktur dengan baik dan rapi. Tinggal bagaimana caranya kita mengolah dan meneliti serta mempelajari dan mendalaminya. Terutama pengamalan. Nah, itu. Jadi dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau din atau pendirian di sisi Allah namanya Islam. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Nah, supaya tidak kacau kita harus punya pendirian yang di dalam bahasa Arab namanya ad-dinu. Nah, seandainya kita sudah punya pendirian yang sifatnya tidak kacau, tentu tujuan akhirnya adalah selamat. Selamat pemikiran, selamat perasaan, dan selamat perbuatan. Selamat kita terhadap keburukan kita sendiri, selamat keluarga kita daripada kejahatan kita, dan selamat orang lain daripada lidah dan sikap kita. Itu yang dikehendaki, yang ianya ada dalam pelajaran agama Islam. Jadi, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, sesungguhnya pendirian, sesungguhnya ad-dinu di sisi Allah, itulah Islam atau selamat. Nah, tentu tidak sebatas itu. Kita harus menggali kembali apa itu Islam, apa itu selamat. Nah, selamat itu adalah, atau Islam itu adalah titah daripada Allah. Ya, sifat pada Muhammad. Wajib pada kita sifat Muhammad itu. Barulah bisa kita menuju kepada Islam tadi atau selamat tadi. Dan ini baru hal-hal yang harus ada kita miliki agar kita bisa Islam atau selamat. Jadi kita menjalankan titah. Titah ini tidak bisa dijalankan kalau tidak dengan sifat Muhammad. Sifat Muhammad ini tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik kalau tidak kita wajibkan ianya terlaksana pada suara, kata, dan perbuatan kita. Jadi kita harus bersifat dengan sifat Muhammad dulu. Boleh bersuara, berkata, berbuat. Nah, barulah kita bisa
melaksanakan titah. Apa bunyi titah tadi? Bunyi titah tadi itu sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat. Ini kan hari Kamis nih. Nah, besok Jumat. Ya, kita dengarkan apa kata khotib. Khotib menyampaikan bahwa ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa antum muslimun. Kalau bahasa kitanya, wahai orang yang beriman, wahai orang yang percaya, wahai orang yang yakin. Nah, siapa dia? Ya tentu orang-orang yang pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, dan berhadapan langsung dengan Tuhannya. Itu adalah roh kita. Itulah diri kita yang sebenarnya diri. Nah, dia itu yang beriman. Nah, kalau sudah berbicara ya ayyuhallazina amanu atau orang beriman, ini bukan hanya orang Islam loh. Ini ucapan, seruan, panggilan Allah dan Rasul kepada setiap ruh. Ya, ruh siapa saja. Apakah ruh orang Yahudi, ruh orang Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Konfusius, atau ruh yang Islam. Semuanya dipanggil. Jadi kita tidak bisa membuat sekat-sekat, kelompok-kelompok. Dalam hal ini sama. Yang dipanggil dan diseru oleh Allah dan Rasul itu adalah semua ruh. Wahai orang-orang beriman. Wahai orang yang percaya. Wahai orang-orang yang pernah bertemu dengan Tuhan pada waktu itu. Apa perintahnya? Apa titahnya? Bertakwalah kamu. Nah, itu. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sampai kamu mati, jangan sampai kamu datangi oleh Israel atau malaikat maut, sementara kamu belum tahu apa itu Islam. Sementara kamu belum tahu apa itu selamat. Sementara kamu belum sampai di tempat selamat itu. Kata Allah, jangan sampai terjadi. Kata Rasul, jangan sampai terjadi. Nah, inilah pendalaman daripada ad-dinul Islam itu. Kalau kita bersifat dengan sifat Muhammad, yaitu siddiq, dapat dipercaya. Siddiq artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdik lagi bijaksana. Nah, selama kita bersifat dengan sifat itu, semua suara, kata, dan perbuatan kita berdasarkan sifat itu, berarti kita baru takwa namanya. Makanya saya katakan, ketika orang berkata, siapakah orang beriman itu? Orang beriman adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang baik, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan semua larangannya. Tidak begitu. Orang beriman atau al-mu'min atau orang yang dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, itu adalah nama. Nama daripada ruh, baru panggilan itu. Wahai orang beriman, wahai ruh gitu. Nah, itu dalam kondisi zero loh. Zero itu artinya dalam kondisi mereka itu belum berbuat apa-apa. Ini harus kita pahami. Dia belum bersyahadat, dia belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji, belum melakukan kebaikan kepada siapapun. Dalam kondisi memang betul. Dipanggillah dia, wahai orang yang beriman, wahai mukmin. Aqimis sholah. Nah, dirikan sholat. Artinya apa? Si mukmin tadi belum mendirikan sholat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, laksanakanlah puasa. Artinya apa? Si mukmin tadi, orang beriman tadi, dia belum berpuasa. Hai orang beriman, hendaklah kamu bersuara, berkata, berbuat baik kepada sesama, sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Artinya Tuhan berkata seperti itu melalui Rasul, menyuruh semua mukmin, semua ruh untuk berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Tuhan berbuat baik kepada semua kita. Bagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita semuanya? Kan tidak dia lihat, oh Anda agamanya apa, alirannya apa, Anda orang baik apa tidak? Kan tidak begitu bahasanya. Tidak begitu. Semuanya diberikan udara, bisa bernapas. Diberikan air, semuanya minum. Diberikan makan, semuanya makan. Diberikan bumi, semuanya bisa berpijak dan berumah di atas bumi. Dan semuanya tidak dibeda-bedakan. Tidak ada Allah membedakan itu.
Yang menjadikan kita itu berbeda dalam pandangan Allah itu adalah masalah takwanya itu. Takwa yang hari ini sedang kita bicarakan. Pertama, kita bersifat dengan sifat Muhammad apa tidak? Artinya sidik. Sidik itu artinya benar. Siapa yang benar? Yang benar Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, mau tidak kita dibenarkan? Kalau mau kita dibenarkan, maka kitalah sidik itu. Tapi kalau kita tidak mau dibenarkan, diperbaiki oleh Allah, ya apa boleh buat, terserah. Terserah. Makanya pada surat At-Taubah ayat 1 itu kan kita temukan kalimat Allah dan Rasul berlepas diri kepada mereka-mereka yang ikar, yang menentang. Ya, mau apa lagi? Dibenarkan tidak mau, diperbaiki tidak mau, diarahkan tidak mau, ya sudah. Banyak urusan Allah dan Rasul itu, tidak hanya kita saja loh. Itu. Nah, kalau kita mau diperbaiki, dibenarkan, diarahkan, nah, insya Allah, sidiklah kita namanya. Artinya sifat sidik sudah kita pegang. Sudah itu amanah. Dapat dipercaya. Nah, itu tadi. Allah dan Rasul itu percaya kepada kita untuk kita mewujudkan keberadaannya. Keberadaan suara Allah dan Rasul kita suarakan. Keberadaan kata Allah dan Rasul kita katakan. Keberadaan perbuatan Allah dan Rasul kita buat. Nah, itulah yang disebut dengan pengabdian tadi. Pengabdian yang kita lakukan untuk Allah dan Rasul adalah menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatannya di atas alam semesta. Sehingga Allah dan Rasul itu nyata dianya melalui diri kita. Itu. Itu yang disebut dengan kepercayaan Allah atau amanah tadi. Nah, sifat Muhammad yang ketiga itu apa? Tabligh, menyampaikan. Apa yang disampaikan? Ya itu tadi. Menyampaikan suara Allah dan Rasul, menyampaikan kata Allah dan Rasul, menyampaikan perbuatan Allah dan Rasul. Jangan menyampaikan yang lain daripada itu. Nah, ini ajaran agama itu. Bagaimana Allah bersuara, Rasul bersuara. Bagaimana Allah berkata, Rasul berkata. Dan bagaimana Allah dan Rasul itu berbuat. Itu yang kita nyatakan melalui keberadaan kita di alam semesta ini. Sedikit saja kita melenceng daripada itu, habis kita. Binasa kita, hancur kita. Karena kita bukan lahir dan zohir ke dunia ini untuk itu. Artinya bukan untuk hawa nafsu dunia syaitan, bukan untuk itu. Dan Allah percaya kepada kita, Rasul percaya kepada kita untuk mewujudkan keberadaan itu. Dulu kan sudah pernah saya sampaikan. Seketika Allah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, gunung dan lembah, semuanya kan menolak. Karena begitu beratnya amanah tadi gitu. Tapi setelah diberikan kepada manusia, diterima oleh manusia. Nah, waktu itu barulah Allah katakan, amanah itu adalah menyuarakan suaraku, mengatakan kataku, memperbuat perbuatanku di alam semesta. Sehingga aku yang tidak nyata ini menjadi nyata pada diri kalian. Nah, sejak saat itu, langit menangis, bumi menangis, gunung menangis, lembah menangis, semua alam semesta menangis. Kenapa menangis? Ya mereka menyesal. Kenapa tidak diterima? Ternyata amanah ini adalah menjadikan kita sebagai wujud daripada keberadaan Allah dan Rasul itu. Akhirnya karena mereka menangis, mereka minta supaya mereka tetap menerima amanah itu. Kata Allah, oke. Kata Rasul, jadi, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan, ya kamu mengabdi kepada manusia. Artinya mengabdi kepada manusia itu, dengan itu kamu mengabdi kepada aku. Jadi alam semesta ini mengabdi kepada Allah, caranya adalah mengabdi dengan kita gitu. Misalnya langit siap dijadikan atap. Bumi siap dijadikan pijakan. Kadang-kadang dikencingi, diberai, diludahi, diinjek-injek. Dia harus siap. Nah itu. Sudah itu air harus siap diminum.
Hewan-hewan harus siap dipotong, disembelih, digulai, direndang, macam-macam dimakan oleh manusia. Buah-buahan, biji-bijian juga begitu. Harus siap dipotong, diiris, direbus, dimakan oleh manusia. Nah, kalau siap seperti itu, silakan. Akhirnya, demi untuk mereka mengabdi kepada Allah, demi untuk mereka berperan di dalam mewujudkan keberadaan Allah di alam semesta ini melalui kita, mereka setuju. Jadi bukan tidak ada alasan kenapa onta, kerbau, sapi, ayam, burung, buah-buahan, biji-bijian, semuanya siap kita makan, kita santap dengan cara dipotong-potong, diiris-iris. Bukan tidak ada alasan, ada alasannya mereka itu. Supaya kita bisa memakan, meminumnya. Setelah kita makan, kita minum, kan tumbuh darah, daging, dan tulang. Tumbuh semangat dan tenaga. Nah, darah, daging, dan tulang, serta tenaga energi tadi, nantinya kan akan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Untuk menyatakan suara, kata, dan perbuatan Allah. Kan itu maunya mereka. Makanya mereka siap disembelih, siap dipotong, siap diiris-iris, direbus, digulai, direndang. Itu alasannya. Tapi mereka tetap minta konsensus dari Allah. Pernyataan dari Allah. Apa sih tandanya? Mereka melakukan itu untuk kepentingan kami. Untuk kepentingan kami kepada engkau. Nah, itu. Waalaikumsalam. Dek, tolong dek, ambil dek. Undang ambil? Ikut Masrul, Pak Masrul. Oh iya, iya. Cernika. Namanya kajian santai. Kalau kajian santai ini banyak iklannya, saudara. Ada tamu, ada yang antar undangan, ya begitulah. Namanya kita anggota masyarakat. Bukan khusus ya. Kalau khusus tengah malam kita ceramahnya. Nah itu. Jadi mereka minta pernyataan dari Allah. Apa tandanya jika kami dipotong, disembelih, digulai ini adalah untuk kepentingan mereka kepada engkau ya Allah. Apa tandanya? Kata Allah, pertama tandanya itu adalah dia mengeksekusi kalian itu dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah mereka mengeksekusi kalian. Mereka menyembelih, memotong dan mengiris-iris, merebus, memakan kalian itu dengan nama Allah yang ada pada diri mereka masing-masing. Artinya dengan ingatan, dengan ingatan, dengan rasa dan kesadaran mereka, mereka melakukan penyembelihan itu, pengirisan itu, pemotongan itu. Itu pertama. Dan itu dilakukan di sisi Baitullah. Bukan kita pula pergi ke Mekah, kita sembelih hewan tadi di samping Ka'bah, bukan begitu. Walaupun begitu, bukan secara fisik, tapi dengan ingatan. Artinya dia berhakikat. Jadi hewan-hewan tadi, sayuran-sayuran tadi, buah-buahan tadi, mereka lakukan eksekusinya itu di depan Baitullah, di sisi Baitullah. Itu yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj. Sesungguhnya hewan-hewan itu ada manfaatnya bagi manusia hingga pada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya penyembelihan itu adalah di sisi Baitul Atiq atau Baitullah. Sebenarnya Baitullah hakikat loh. Tapi tidak mungkin kan. Melainkan di tanda Baitullah itu Ka'bah. Itu pun tidak mungkin. Melainkan dengan ingatan atau rasa kita. Atau kesadaran kita. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, mereka melakukan itu dengan etika, kesopanan, kesantunan. Dengan rasa hormat terhadap kalian. Kalau dia menyembelih sapi, kerbau, itu tidak dengan kasar, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Karena kalian itu bukan hanya makanan loh. Kalian juga mau disembelih, dimakan, itu kan untuk pengabdian mereka kepada aku. Itu pun keberadaan kalian untuk pengabdian kalian kepada aku juga melalui mereka. Kan begitu. Tidak ada kalau orang-orang yang mengerti kajian ini, tatkala menyembelih kerbau, onta diseret-seret, ditendang, diterajang, tidak ada begitu.
sampai terputih mata sapi, mata kerbau, sampai mengeluarkan air mata. Kenapa? Mereka sudah mulai menyesal saat itu. Kenapa kok begini saya dilakukan? Kenapa kok begini kami diperbuat? Karena tidak tahu aturan tadi. Nah, itu. Jadi mereka mengeksekusi kalian itu dengan tata krama, sopan santun, etika yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Nah, yang ketiga, mereka memakannya juga dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah tadi, dengan rasa kesadaran dirinya, tetap di sisi Baitullah. Itulah tandanya. Kalau mereka melakukan itu, berarti benarlah kalian itu dikonsumsi oleh mereka untuk kepentingan mereka kepada aku dengan cara berhakikat di Baitullah. Nah, ini aturan-aturannya. Nah, itulah maka kenapa alam semesta ini siap menjadi segala sesuatu untuk kepentingan kita, saudara. Tidak sembarangan itu. Nah, seketika kita melenceng, maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Ar-Rum itu. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut oleh karena ulah tangan manusia, perbuatan manusia, tingkah laku manusia. Langit menjatuhkan meteornya, gunung melemparkan lahar dan hembusannya, laut menghantarkan tsunami-nya, bumi mengadakan getaran gempa bumi, macam-macam itu. Itu protesnya mereka. Protesnya mereka karena mereka udah bosan digitu-gituin gitu. Nah, itu. Termasuk makanan minuman, jika kita tidak memperlakukannya dengan baik dan benar seperti yang Allah Rasul ajarkan, tunggu. Makan dan minuman itu akan menjadikan kita sakit. Akan menjadikan kita tersiksa. Makanya doa makan itu bunyinya Allahumma barik lana fima rozaktana. Nah, itu. Ya Allah, barik lana, berkatilah kepada kami. Rozaktana, rezeki yang kau berikan kepada kami. Yang mengerikan itu wakina azab benar. Apa hubungannya makanan dengan neraka? Neraka itu api. Api itu panas. Panas itu pedih. Pedih itu sakit. Apa hubungannya makanan itu dengan sakit kita? Padahal makanan itu kita makan, kita nikmati, kita santap untuk menumbuhkan energi baik. Sehingga kita berbuat baik. Tapi kenapa jadi sakit? Karena salah mengolahnya, salah mengaturnya, tidak menggunakan cara yang Allah ajarkan pada Al-Quran Sunnah. Itu persoalannya, saudara. Mereka juga bisa memberontak. Mereka juga bisa memprotes. Maka dalam Al-Quran itu, tertulis kalimah yang berbunyinya, kalau bukan karena kasih sayang Allah dan Rasul kepada kalian. Kalau bukan karena masih adanya orang mengingat Allah dan Rasul, niscaya langit dan bumi itu akan kami hancurkan semuanya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak tahan lagi melihat perangai kita ini. Hari ini loh kejadian itu. Tingkah laku kita ini berkelewatan. Gitu. Nah, inilah sifat amanah itu. Nah, jadi sidik amanah. Jadi kita adalah kepercayaannya. Dan kita harus menyampaikan kepercayaan itu dalam bentuk tabligh. Ya, suara Allah, kata Allah, suara Rasul, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul. Itu yang kita nyatakan. Itu namanya tabligh kepada siapapun. Kalau saya kan, nah sifat itu harus saya berikan kepada diri saya. Saya bersuara, berkata, berbuat harus berdasarkan sifat tadi. Tidak boleh selain daripada itu. Nah, sifat itu juga saya berikan kepada anak dan istri. Artinya saya bersuara, berkata, dan berbuat untuk mereka itu berdasarkan sifat yang 4 tadi. Nah, begitu juga ketika saya dengan tetangga dan masyarakat. Tidak boleh lain daripada itu. Tidak boleh. Itu baru tabligh namanya. Nah, itu. Baru tabligh namanya. Nah, sifat yang keempat itu adalah fatonah. Cerdik lagi bijaksana. Kapan kita cerdik? Kapan kita bijaksana? Seketika sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah itu kita perbuat. Otomatis kita akan cerdik lagi bijaksana. Jadi fatonah ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa disekolahkan ini. Tidak ada di sekolah, tidak ada di masyarakat, tidak ada. Itu hanya kita dapat kalau
Sifat sidik, amanat, tabligh, fatanah itu sudah kita buat. Nah, kalau sudah kita bersifat dengan sifat Muhammad ini, insya Allah kita bisa melaksanakan takwa yang sebenar-benar takwa. Kalau sudah bersifat kan baru takwa itu. Yang Allah kehendaki takwa yang sebenar-benar takwa. Nah, kapan kejadiannya itu? Kejadiannya itu adalah seketika kita sudah berada di hadapan Allah dan Rasul. Seketika kita sholat. Nah, itu dia. Kita sholat, kita bertemu, kita berdiri dengan Allah dan Rasul di tempat yang ditetapkan. Itu kan tertuang semuanya dalam Quran. Ada itu cerita itu. Kan sering saya sampaikan tuh. Mulai pada Rasul berkata, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, ikut aku. Kemana ikut aku? Ya ke Baitullah hakikat. Karena beliau sekarang di situ. Bisa? Tidak bisa. Baitullah hakikat itu di luar seantero alam, saudara. Terjadi hancur langit, hancur bumi, semuanya. Negeri itu, negeri Bakkah, yang di situ ada Baitullah, tidak terpengaruh. Di situ dia menunggu kita. Bahkan surga neraka juga di situ posisinya. Nah, tidak mungkin kita bisa seperti itu, makanya dimudahkan agama ini, ya negeri Bakkah itu adalah Mekah. Baitullah itulah Ka'bah. Nah, di dalam Baitullah itu ada makam Ibrahim. Di dunia kita ini, di tengah Masjidil Haram ini, dekat Ka'bah itu ada makam Ibrahim di depannya. Nah, diperintahlah kita dengan ingatan, rasa, kesadaran kita ke situ. Namanya berhakikat. Nah, tidak bisa kita berhakikat ke situ kalau tidak dengan sifat tadi. Kalau kita tidak bersifat dengan sifat tadi, walaupun Anda tahu tentang hakikatnya begitu, tidak bisa. Pasti Anda sering keluar. Baru Allahu Akbar, Anda sudah kemana-mana. Sudah ke bank, ke mall, ke sawah, sudah menghitung uang, menghitung ini, macam-macam. Makanya perlu itu. Islam itu titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad. Wajib pada kita sifat itu. Wajib. Kalau ingin kita menjadi orang yang bertakwa dan sebenar takwa. Nah, itulah sholat. Sholat yang benar, yang baik menurut Allah dan Rasul. Makanya tiang agama itu sholat. Nah, tiang agama itu sholat. Tiang sholat apa? Nah, itu tadi. Tetap segala anggota. Hadir hati akan zatnya Allah. Segala bacaan paham dengan makna. Arus. Jadi setelah kita tahu apa itu Islam, dia adalah agama atau pendirian, supaya kita bisa seperti itu, kita harus sholat. Kita harus bertemu Tuhan di dalam sholat. Supaya bisa seperti itu, harus bersifat dengan sidik, amanat, tabligh, fatanah. Dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Tiang agama itulah sholat. Tiang sholat itu tadi. Tetap segala anggota. Hadir hati akan zatnya Allah. Segala bacaan paham dengan makna. Harus. Apa itu tetap segala anggota? Ya tetap segala anggota. Anggota yang ada pada kita ini kan pernah diceritakan oleh Allah Rasul. Al-iman, si iman itu tasdiqu fi qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Si iman itu dia membenarkan Allah dan Rasul. Dia ada di hati. Nah, pembenarannya terhadap Allah dan Rasul itu nyata pada suara dan katanya itu. Dan nyata pada perbuatannya itu. Tidak boleh pecah. Seketika dia ada dalam hati, dia membenarkan Allah dan Rasul. Di tempat itu, di dalam sholat itu, suara, kata, dan perbuatannya mencerminkan apa yang terjadi pada saat dia bertemu dengan Tuhan di dalam sholat waktu itu. Jangan pecah. Nah, itu. Karena as-sholatu mirajul mu'min. Sholat itu saat naiknya mukmin atau ruh tadi kepada Tuhannya. Naik apa? Ya naik derajat. Kalau tadi dia bernama Nur,
Seketika dia terpisah daripada Allah dan Rasul, namanya nur. Seketika dia menyaksikan Allah dan Rasul, namanya mukmin. Seketika dia ditiupkan, namanya ruh. Seketika terpari, namanya insan. Nah, untuk dia menjadi takwa, tentu dia bersifat sidik, amanah, tapi fatanah. Untuk menjadi takwa yang sebenar-benar takwa, dia harus hadir di depan Allah dan Rasul, di depan Baitullah. Itulah momennya salat. Jadi daripada insan dia naik martabat menjadi ruh. Kalau sudah ruh, berarti dia tidak di tubuh lagi dalam ingatan, rasa, dan kesadaran. Artinya tubuh tidak akan mempengaruhi dia. Penglihatan, pendengaran, perasaan, pemikiran yang bersifat duniawi tidak mempengaruhi dia lagi. Waktu dia berstatus sebagai ruh. Nah, seketika dia berhadapan dengan Allah dan Rasul di Baitullah, maka namanya berubah menjadi mukmin. Itu. Jadi dari insan menjadi ruh jadi mukmin. Nah, diharapkan menyatu dia. Allah nur, Muhammad nur, dia juga nur. Makanya iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Si iman itu, iman itu wajib nyatanya pada Muhammad. Di kita namanya nur, ruh tadi nur. Jadi Allah, Muhammad, kita semuanya nur. Nah, kalau sudah berada dalam posisi itu, ya nur ala nur. Nur diliputi nur, nur dilindungi nur. Nur itu cahaya. Penyatuan kita dengan Rasul sebagai nur, penyatuan Rasul kepada Allah sebagai nur, nah itulah yang disebut dengan salat berhubungan. Makanya di dalam kesempurnaan takbiratul ihram itu kan jelas, mi'raj dulu. Mi'raj. Artinya naik martabat. Nah itu. Nah, nanti kita masuk kepada sisi lain lagi. Apa itu sudah mi'raj? Nah, kita akan sampai pada tingkat munajat. Dari mi'raj, kita akan naik ke tingkat yang paling tinggi daripada itu. Munajat. Artinya kita bersuara, berkata dengan Allah itu tidak dengan suara lagi. Tidak dengan kata lagi, tidak dengan bahasa lagi, karena sudah terlepas daripada tubuh badan jasad. Jadi mi'raj itu asalnya, tujuan akhirnya adalah munajat. Itu kesempurnaan takbiratul ihram. Nah, di dalam itu pula kita bertawakal, menyerahkan. Di dalam itu pula. Jadi kalau kita ikut urutannya itu, kesempurnaan takbiratul ihram itu kan 4 itu. Pertama kali mi'raj, ikram, tawakal, dan munajat. Kalau mi'raj itu ya, itu naik derajat. Ikram itu tenggelam dalam rasa kasih sayang Tuhan. Itu di Baitullah sifatnya. Kalau tawakal itu mempersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Rukun sembahyang 13. Dihimpun menjadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hari ini kupersembahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Tentu dengan munajat. Tidak dengan suara, tidak dengan kata, tidak dengan perbuatan, tapi dengan rasa. Itu hakikatnya. Nah, inilah yang disebut dengan sholat tadi. Yang agama adalah sholat, yang sholat adalah tetap segala anggota. Tetap anggota itu. Yang dia di hati tetap. Yang disuarakan, dikatakan di lisan tetap. Perbuatan, pengamalan tetap di tubuh. Tapi ingatan, perasaan, kesadaran tetap juga di Baitullah, tidak kemana-mana. Itu artinya tetap segala anggota itu maksudnya. Kalau tubuh ya tubuh, di masjid, di rumah, di kantor silakan. Kalau mukmin atau ruh di hati silahkan. Dia membenarkan di hati silahkan. Suara katanya silakan di lisan. Perbuatannya silakan di arkon, di anggota, silahkan. Tapi ingatan, rasa, kesadarannya tetapnya di mana? Di tempat pertemuan dengan Tuhan.
Di tempat yang tidak mensyarikati Allah dan Rasul di tempat itu. Nah, begitu caranya, saudara. Itu disebut dengan tetap segala anggota. Segala anggota itu tetap ada ketetapannya masing-masing gitu. Nah, gitu. Jadi saya ulangi lagi ya. Ketetapan tubuh ya silakan, di masjid, di rumah, di kantor, di lapangan silakan. Ketetapan ruh atau mukmin di hati silakan. Suaranya tetap di suara kata lisan. Perbuatan di tubuh silakan. Yang paling penting ketetapan itulah ketetapan daripada ingatan kita itu. Perasaan kita, kesadaran kita itu tetaplah di tempat yang ditunjukkan oleh Allah Rasul itu di Baitullah hakikat. Karena tidak mungkin ke Baitullah hakikat, kita ambil saja sebagian maqam Ibrahim, di hadapan kita adalah Ka'bah, cukup di situ saja. Syukur-syukur kita bertemu Allah di situ. Tidak bertemu Allah, ya bertemu Rasul jadilah. Tidak ketemu Rasul, bertemu Nabi jadilah. Tidak ketemu Nabi, al-ulama warasatul anbiya jadilah. Orang yang tahu tentang kajian ini, dia adalah mewarisi ilmu Allah dan Rasul, mewarisi ilmu Nabi-Nabi terdahulu. Jadilah. Itulah dia mujadid, para pembaharu. Yang jumlahnya 15. Sesuai dengan jumlah abad keberadaan Islam itu. Apa kata Nabi? Islam ini 15 abad. Setiap abad aku turunkan satu mujadid. Itu sudah abad 15. Nah, jadi abad pertama itu ada mujadid. Abad kedua, ketiga, sampai abad 15. Jadi mereka-mereka itulah yang dilihat oleh kaum-kaumnya di Baitullah sebagai perwujudan dan perwakilan Allah Rasul. Memang begitu, peraturannya memang begitu. Sebagaimana kasus Musa itu. Seketika Musa bertemu dengan Allah, tapi yang nyata adalah utusannya. Maka berkata utusannya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budi wa qimis li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dia mengatakan dirinya adalah Allah. Padahal bukan dia Allah. Dia menyatakan suara, kata, dan perbuatan Allah kepada Musa. Nah, oleh karena itu, kamu sembahyanglah, kamu persembahkanlah apa yang kamu akan persembahkan kepada aku. Dan dirikan sholat. Nah, di mana Musa mendirikan sholat? Sama dengan kita, di tempat yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran itu. Nah, di dalam sholat yang kamu ingat aku. Nah, dianya itu yang diingat oleh Musa. Kalau Harun, Joshua, kaum Bani Israel, siapa yang dilihatnya? Tidak ada. Kecuali ya Musa itu. Jadi semua nabi-nabi begitu cara dia mengajar kaumnya. Karena tidak mungkin para nabi dan Rasul tadi membawa umatnya, kaumnya kepada yang lain. Tidak mungkin. Pasti bawa kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Ini ada processingnya begitu. Makanya sholat itu dialog, berbicara. Nah gitu saudara. Nah, jadi itu memang ada. Nah, itu disebut dengan tetap segala anggota. Kemudian tiang sholat yang kedua apa? Hadir hati akan zatnya Allah. Nah, kalau Allah itu zat, kalau Muhammad itu, Rasulullah itu adalah zatnya Allah. Kalau kita zat Allah. Makanya kata Allah dan Rasul dalam surah Al-Hadid, innahu ya'lamukum bizati sudur. Sesungguhnya dia tahu tentang persoalan kamu itu dengan zat dalam dada kamu. Jadi Allah dan Rasul mengatakan ruh itu zat. Kita mendengar dengan pendengaran Allah dan Rasul. Kita melihat dengan penglihatan Allah dan Rasul. Kita bersuara berkata dengan suara kata Allah dan Rasul. Kita berbuat dengan perbuatan Allah dan Rasul. Itu yang tertuang pada sifat kodrat dan irodat. Ilmu hayat sampai basar kalam yang ada pasal sifat 20. Ya otomatis pasti dia tahu, karena kita mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya, merasa dengan perasaannya, berpikir dan pemikiran, semuanya melalui apa yang ada pada dia. Kita hanya menerima titipan saja. Itu maka dia tahu. Nah, dikatakanlah oleh dia itu kita ini adalah zatnya dia. Dengan zat di dalam dada. Aku tahu persoalan kamu dengan zat yang dalam dada kamu. Nah, kalau kita adalah zat Allah, Muhammad atau Rasulullah itu adalah zatnya Allah. Nah gitu. Jadi hadir hati akan zatnya Allah. Bukan hati yang hadir, yang di dalam hati itu ruh, bukan ruh yang hadir, tapi ingatan, perasaan dan kesadaran yang hadir
kepada dia zatnya Allah, Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Nah, itu wasilah dia itu. Tidak mungkin kita langsung kepada Allah, tidak mungkin. Lagi Adam sampai ke Isa aja wasilahnya adalah Muhammad. Tidak langsung dia kepada Allah, tidak. Makanya Musa itu seketika melihat beliau yang inani anallah tadi, Pak beri wakil sholat zikri, kan beliau itu, bukan Allah. Lah kalau Allah tidak mungkin. Makanya Musa pernah dulu minta permohonan ingin melihat Allah langsung. Dia tidak mau pakai wasilah-wasilah. Ya Allah, izinkanlah aku untuk melihat dirimu, sejatimu. Kenapa Musa minta seperti itu? Karena dia selama ini pakai wasilah. Ya kata Allah tidak mungkin. Nah itu pun juga Muhammad menyampaikan itu kepada Musa. Tidak mungkin, bahaya itu. Karena Musa bersikeras, oke, silakan. Maka seketika Allah menunjukkan nurnya. Nah, sebenarnya bukan Allah menunjukkan nurnya, Muhammad menunjukkan kesejatiannya. Baru nyata nur Muhammad di alam semesta sedikit saja terbuka. Maka tiba-tiba bukit yang ada di depan Musa itu hancur lebur. Makanya dia katakan, oke Musa, maka pandangkanlah matamu kepada bukit itu. Bukit yang besar itu, kamu lihat. Nanti akan terjadi suatu kejadian. Nah, kejadiannya apa? Seketika dia menunjukkan sedikit saja nurnya, maka gunung itu hancur lebur. Nah, itulah yang padang pasir yang di mana-mana itulah akibat daripada hancurnya gunung-gunung tadi, saudara. Kecil-kecil seperti gula pasir gula itu. Nah, pada pasir di mana-mana itulah efek daripada pecahan gunung tadi. Biar kita tahu, tidak bisa Musa itu melihat Allah, itu tidak bisa. Baru sedikit saja nurnya, padahal itu bukan nurnya Allah, nurnya Muhammad. Karena Muhammad itu adalah nurnya Allah. Udah babak belur. Maka benarlah, tidak mungkin kita langsung pada Allah. Pasti pakai wasilah, pakai perantara. Gitu. Makanya ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasilah wajahadu fisabili la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu, carilah jalan menuju Allah. Artinya wasilah tadi cari. Dan berjuang kamu mencarinya. Kalau kamu bertemu dengan dia, mudah-mudahan kamu menang. Kapan kita bertemu dengan dia? Di dalam sholat. Nah, di dalam sholat itulah kita akan menang. Makanya bunyinya adalah hayya alal falah. Marilah kita menuju pada kemenangan. Nah, caranya itu seperti yang pernah saya sampaikan itu. Mengambil sebagian makum Ibrahim, kita sholat di tempat itu, menghadap kepada Baitullah hakikat, tapi Ka'bah yang nyata. Sudah cukup bagi kita. Nah, yang ketiga, tiang sholat tadi adalah segala bacaan paham dengan makna. Nah, itu dia. Apa yang kita ucapkan, yang kita katakan, harus kita mengerti semuanya itu. Mengerti kita maksudnya, maknanya, paham kita, benda-bendanya kita paham. Makanya dalam surat An-Nisa itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, hai ruh, hai diri, kamu jangan melaksanakan sholat, kamu jangan mendekati sholat, ya jangan kamu melaksanakan, mendekati saja jangan, la taqrabu itu jangan mendekati maksudnya. Kalau kamu sedang mabuk itu artinya tidak sadar. Kenapa kamu berdiri kamu tidak tahu, kamu ruku tidak mengerti, kamu bersuara berkata tentang kata-kata itu kamu tidak jelas. Jangan, kata Allah. Tidak boleh, kata Rasul. Berarti tidak sholat kita. Apa boleh buat? Karena Allah Rasul melarang. Oh, kalau gitu boleh dong tidak sholat. Bahaya. Jangan yang tidak sholat, yang sholat saja masuk neraka. Kapan? Seketika mereka lalai. Neraka apa? Neraka siksa diri, penyakitan, penyakit hati dan penyakit tubuh. Apalagi tidak sholat sama sekali. Lalu sampai kapan kita seperti ini? Ya hatta ta'lamu ma ta'kulun. Nah itu dia. Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, yang kamu katakan terhadap aku di dalam sholat itu. Kamu tahu. Mulai dari Allahu Akbar sampai salam itu kamu mengerti. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar pandai melafazkan, mengucapkannya, tetapi paham betul apa yang diucapkan, apa yang dilafazkan, tahu bendanya. Nah, laksanakanlah sholat kalau sudah seperti itu. Nah, mudah-mudahan sholat yang kita buat ini,
ya, akan menyampaikan kita kepada ketakwaan. Ketakwaan yang sudah kita buat ini akan menyampaikan kepada ad-dinul Islam, atau pilihan selamat. Dan mudah-mudahan di dalam dunia ini pendirian kita tetap Islam, Islam, Islam. Selamat, selamat, selamat. Artinya suara kita selamat, kata kita selamat, perbuatan kita selamat. Bukan menjengkelkan orang, bukan menyakiti orang, bukan menjadikan orang susah gitu. Nah, itu maksudnya saudara. Ini enggak, kadang-kadang kita sering suara menjengkelkan, kata menjengkelkan, perbuat kita menjengkelkan. Kenapa menjengkelkan? Nah, karena kita sering iri dengki ya terhadap saudara kita iri dengki. Terhadap mereka yang sudah sukses kita iri dengki. Terhadap mereka yang kaya kita iri dengki. Terutama masalah kita yang sama-sama mengaji saja, ya, sama-sama untuk ilmu saja. Kalau tadi kita rukun, karena sama-sama mau belajar. Setelah kita punya ilmu, setelah kita punya paham masing-masing, kita ribut, kita mulai iri dengki. Padahal itu kan pencapaian masing-masing. Ada perbedaan pendapat karena akal kita, kapasitasnya beda-beda, wajar. Berbeda kapasitas akal, otomatis berbeda kapasitas cara dia berpikir. Berbeda cara dia berpikir, otomatis cara dia bersuara, berkata, beramal pun berbeda. Tidak usah diributkan. Kadang-kadang saudara kita itu tampil ke depan, satu langkah, naik ke atas satu ranting, kita heboh. Kita mulai iri dengki. Kita gunakan kekuasaan kita, keahlian kita, jabatan kita untuk menjegal mereka. Kenapa? Padahal kita sudah mengaji loh, sudah belajar loh. Ya karena iri dengki kita itu. Kalau ini masih terjadi pada diri kita saudara, walaupun kita mengaji, walaupun kita tahu itu Allah dan Rasul, walaupun tahu itu Baitullah, artinya kita belum berhasil. Belum itu. Hati-hati Anda, umur Anda tidak tahu kapan. Begitu juga umur saya, tidak tahu. Dalam situasi kalau itu kita mati, sudah mati konyol. Neraka tempat kita saudara. Walaupun kita tahu Allah, tahu Rasul, tahu kaji, tahu Baitullah, tahu arah, wah, neraka. Nah, coba perhatikan pada surah Al-Imran ayat 19 itu. Wa mahtalafal lazina utul kitab illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Tidak terjadi pertikaian di antara mereka yang mengerti apa itu kitab, apa itu Quran, apa itu ayat, apa itu Allah, apa itu Rasul, apa itu diri yang sudah diri. Tidak terjadi perdebatan di antara mereka. Justru setelah mereka sama-sama punya ilmu, sama-sama tahu rahasia kitab, Quran, ayat, tahu siapa Allah, siapa Rasul, siapa kiblat. Justru di situ ribut. Nah, kenapa? Di mana logikanya, di mana? Nah, hal itu terjadi kata Allah dan Rasul, baghya bainahum, karena iri dengki sesama mereka. Nah, itu dia. Jadi kalau kita tahu Allah, tahu Rasul, tahu kiblat, tahu tempat kembali, tata caranya tahu, tapi iri dengki kita masih ada kepada saudara kita. Kita jegal dia karena kita pengurus, karena kita berada di DPP, di DPD, misalnya apa saja. Tidak suka kita dengan perbedaan antara kita dengan dia. Itu menunjukkan akal pikir kita lemah dalam memahami itu. Berkali-kali saya katakan, kalau kapasitas akal itu berbeda, otomatis cara berpikir berbeda. Otomatis cara suara, berkata, berbuat berbeda. Jangan dipersoalkan perbedaan itu, saudara. Justru kita bantu mereka itu. Kita dorong mereka itu menjadi panji kita. Mengibarkan bendera kita. Itu mestinya bukan dipersoalkan, dipersalahkan. Kalau itu terjadi pada kita, berarti dalam dada kita ada penyakit. Apa penyakitnya? Baghya bainahum, iri dengki sama mereka. Ingat, sikap iri dengki kepada sesama saudara setelah kita mendapatkan ilmunya, kata Allah, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallahi yasiru. Nah, barang siapa yang melakukan hal sedemikian, berarti mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, ingkar kepada kebenaran. Nah, oleh karena itu, bagi Allah itu semuanya cepat. Cepat apa? Cepat azabnya. Nah, jadi hati-hati saudaraku. Silakan kenal Allah, silakan kenal Rasul,
silakan kenal kiblat, silakan kenal Baitullah, silakan kenal kaji ini. Tapi ingat, kapasitas akal kita berbeda-beda. Otomatis cara berpikir pun berbeda, bersuara berbeda, berkata berbeda, berbuat berbeda. Itu namanya kapasitas. Dan jangan dipersoalkan perbedaan itu. Memang itu adanya. Dukung mereka yang lebih daripada kita selangkah. Dukung mereka yang tinggi daripada kita seranting. Jangan ditarik ke bawah, jangan dihambat. Apalagi kita pegang jabatan, jangan loh. Tidak mungkin Allah itu akan menjatuhkan orang yang sudah dia muliakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah akan memuliakan orang yang sudah dihinakan. Tidak mungkin. Itulah isi daripada kunut itu. Allah akan mengangkat orang yang dikehendaki, dan tidak akan mungkin orang bisa menjatuhkan. Allah akan merendahkan orang yang dikehendaki. Tidak mungkin orang bisa mengangkatnya. Jadi apapun yang kita perbuat terhadap saudara kita, kalau itu niat kita, tidak saudara. Nah, mungkin itu saja. Karena di masjid sudah mengaji, hari pun hujan, perbukaan belum siap, mandi pun belum. Jadi itulah, semoga kita dapat memahami bahwa kita hidup ini ada kehendak Allah dan Rasul, yaitu pengabdian. Untuk pengabdian itu diberikan tatanan, ajaran, caranya, metodenya dalam agama Islam. Yang agama Islam itulah sholat, yang sholat tetap segala anggota, hadir hati agar terjadi Allah, segala bacaan paham dengan makna. Itulah yang saya maksud. Jadi mudah-mudahan kita paham dengan makna segala apa yang kita ucapkan. Jangan melanggar, jangan iri dengki lagi. Biarkan yang mau maju silakan maju, saya bantu maju. Yang mau naik silakan naik, saya bantu naik. Gitu sikap kita, jangan dipersoalkan. Oke, demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena itu yang bisa saya sampaikan sambil menunggu masa berbuka. Oke, ya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.